Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Hilal Abror dengan nomor induk mahasiswa F1D02310123. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana peran TIK dalam pendidikan di Indonesia. Oke, langsung saja. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK telah menjadi bagian integral dalam sistem pendidikan Indonesia. Berbagai pemanfaatan TIK di sekolah-sekolah dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan persiapan siswa untuk menghadapi era digital. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas bagaimana pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama itu adalah untuk akses informasi. TIK memudahkan akses terhadap informasi dan sumber belajar yang luas, seperti perpustakaan digital, video pembelajaran, dan sistem manajemen pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi. Alat-alat komunikasi digital memungkinkan siswa dan guru untuk berkolaborasi dalam kegiatan belajar, diskusi, proyek, kelompok, serta virtual. Kemudian yang selanjutnya adalah personalisasi. Pembelajaran berbasis TIK dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman. Oke, selanjutnya adalah bagaimana contoh penggunaan TIK di sekolah. Yang pertama adalah penggunaan komputer dan internet. Siswa dapat menggunakan komputer dan internet untuk mencari informasi, mengerjakan tugas, dan mengembangkan keterampilan digital. Kemudian yang kedua adalah presentasi multimedia. Guru dapat menggunakan slide presentasi, video, dan animasi untuk memperkaya penyampaian pemateri pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi pembelajaran. Sekolah dapat menggunakan aplikasi dan platform digital untuk memfasilitasi pembelajaran, seperti sistem manajemen pembelajaran, tes online, dan games edukasi. Oke, yang selanjutnya adalah bagaimana dampak positif TIK pada kualitas pendidikan. Yang pertama adalah peningkatan motivasi. Penggunaan TIK yang menarik dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran interaktif. Teknologi memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan berpusat pada siswa. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi dan produktivitas. TIK dapat meningkatkan efisiensi administratif sekolah dan produktivitas guru dalam penyampaian materi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah akses luar ke sumber belajar. Siswa dapat mengakses berbagai sumber belajar digital dan memperluas cakrawala pengetahuan mereka. Kemudian, yang selanjutnya itu adalah bagaimana tantangan implementasi TIK di sekolah. Yang pertama adalah infrastruktur terbatas. Masih banyak kesenjangan dalam ketersediaan perangkat keras dan koneksi internet di banyak sekolah, terutama di wilayah pedesaan. Kemudian yang kedua adalah kesiapan guru. Beberapa guru masih memiliki kemampuan terbatas dalam menggunakan dan mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah biaya pemeliharaan. Sekolah harus mempersiapkan anggaran yang cukup untuk pemeliharaan dan pemburuan perangkat teknologi, karena perangkat teknologi ini harganya cukup mahal. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana peranan guru dalam mengintegrasikan TIK. Yang pertama adalah peningkatan kompetensi. Guru harus terus meningkatkan keterampilan dalam menggunakan dan mengintegrasikan TIK ke dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah inovasi pembelajaran. Guru dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang inovatif dengan memanfaatkan teknologi digital. Kemudian yang selanjutnya adalah fasilitasi pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa belajar secara mandiri dan kolaboratif dengan TIK. Kemudian yang terakhir adalah menjadi teladan. Guru harus menjadi teladan dalam menggunakan TIK secara efektif dan bertanggung jawab. Oke, yang selanjutnya adalah bagaimana kebijakan pemerintah terkait TIK di pendidikan. Yang pertama adalah infrastruktur digital. Pemerintah berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur TIK di sekolah-sekolah, seperti pemasangan jaringan internet dan pengadaan perangkat digital. Kemudian yang kedua adalah pengembangan SDM. Program pelatihan dan pengembangan kompetensi guru dalam memanfaatkan TIK untuk pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah kurikulum berbasis TIK. Penyesuaian kurikulum dan standar kompetensi digital bagi siswa agar siap menghadapi era digital. Kemudian yang selanjutnya itu adalah bagaimana prospek dan pengembangan TIK di masa depan. Yang pertama adalah teknologi inovatif.
Pemanfaatan teknologi baru seperti artificial intelligence atau AI, kemudian virtual reality atau VR, dan Internet of Things atau IoT dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran jarak jauh. Akselerasi penggunaan platform dan aplikasi pembelajaran daring untuk meningkatkan akses dan fleksibilitas belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah personalisasi pembelajaran. Pengembangan sistem pembelajaran yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan individual siswa. Kemudian yang terakhir adalah analitik pembelajaran. Pemanfaatan data pembelajaran untuk menganalisis dan memperbaiki strategi pembelajaran yang efektif. Dan itu merupakan prospek dan pengembangan TIK di masa depan. Kemudian yang selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah teknologi informasi dan komunikasi atau TIK memainkan peran yang sangat penting dalam pendidikan di Indonesia dengan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan melalui sumber belajar digital, mendukung pembelajaran jarak jauh, serta metode pembelajaran interaktif. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital, infrastruktur yang tidak merata, dan kurangnya literasi digital masih perlu diatasi untuk memaksimalkan manfaat TIK di dalam bidang pendidikan. Kemudian saran yang dapat saya ungkapkan adalah untuk mengoptimalkan peran TIK, peningkatan infrastruktur di daerah terpencil dan pelatihan literasi digital bagi para guru dan siswa sangatlah penting. Selain itu, pengembangan konten pembelajaran digital yang berkualitas dan kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor swasta akan mendorong inovasi dan efektivitas dalam metode pembelajaran berbasis TIK. Itu dia yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.